Saya Oke. Jadi yang menemukan distribusi probabilitas normal dan kurva normal dikembangkan ya oleh De Moivre dan Gauss. Kemudian mereka menurunkan persamaan matematisnya, kurva normalnya, sehingga kadang kurva normal ini disebut kurva Gauss. Ya. Nanti kita lihat persamaan matematisnya. Karakteristik yang pertama, kurva berbentuk benta, ya, di mana rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus. Ini berada di tengah. Dan kurva berbentuk simetris. Jadi berbentuk simetris itu dengan rata-rata hitungnya ya. Rata-rata hitungnya apabila kurva saya lipat 2 dari rata-rata hitungan tengah ini akan membagi 2 yang sama. Kemudian kurva normal bersifat asimptotis. Kurva ini nanti menurun sisi kiri kanan positif. Positifnya itu ke tak terhingga ya. Positif tak terhingga. Tak terhingga begini, kemudian ini negatif. Terhingga ini menurun ke kiri ya. Kiri. Kemudian ekor keduanya ini, kan ini minus tak terhingga dan ini positif tak terhingga, ekor keduanya tidak pernah menyentuh garis horizontal. Tidak pernah berpotongan ya. Sehingga kita buatnya tak terhingga. Mendekati, tapi tidak menyentuh. Kemudian modusnya pada sumbu mendatar mempunyai fungsi mencapai puncak. Yaitu pada saat X sama dengan rata-rata itu. Modusnya mencapai puncaknya. Kemudian luas daerah ini, luas daerah di bawah kurva ini adalah 1. Jadi kalau tadi saya bagi 2, yang sisi kanannya bisa saya bilang luasnya 0,5. Sisi kiri luasnya 0,5. Kemudian nanti kita lihat persamaan matematis. Ini ada kurva normalnya ya. Selanjutnya kita bisa lihat persamaan matematisnya. Nah, ini persamaan matematisnya ya. Jadi karena distribusi probabilitas dan kurva normal ini sangat bergantung pada nilai tengah mu ya dan standar deviasi. Makanya kemudian jaraknya itu terletak dari minus tak terhingga sampai positif tak terhingga. Nah, dinyatakan dengan lambang X itu variabel acak. Nanti nilainya angka ini dibaca nilai variabel acak X terdistribusi secara normal dengan mu dan nilai tengah sigma ini ya. Persamaannya. Kemudian ada pi ini 3, angka matematika ya 3,14159 waktu belajar matematika SMA. Kemudian E ini 2,71828.
Ganti dulu. Ini adalah jenis-jenis dari distribusi probabilitas normal ya. Karena sangat dipengaruhi oleh rata-rata hitung dan standar deviasi. Contohnya yang pertama ini rata-rata hitungnya sama ya. M-nya ini di tengah, titik puncaknya sama ya. Jadi rata-rata hitungnya sama. Kemudian yang membedakan standar deviasinya berbeda. Kelihatan dengan bentuk kurva, ada yang melebar, ada yang sedang, kemudian ada yang condong. Oke, kemarin kayak benar-benar bahas. Yang biru ini apakah standar deviasinya lebih besar ataukah yang merah ini yang standar deviasinya lebih besar? Yang mana? Yang biru ini yang standar deviasinya lebih besar atau yang merah ini standar deviasinya lebih besar? Kalau yang biru ini kita panjangin terus sampai panjang. Oke, yang mana? Standar deviasinya yang lebih besar, yang biru atau yang merah? Yang biru, Bu. Biru ya. Udah tahu ya berarti. Yang biru karena dia memanjang, ini bisa memanjang, datanya lebih melebar, resikonya atau penyebarannya lebih melebar dari titik tengah sehingga standar deviasi lebih besar. Kalau yang merah dia lebih kecil. Oke, selanjutnya dengan distribusi kurva normal dengan mu-nya berbeda, letaknya berbeda ya. Jadi kalau yang 450 ini pasti lebih besar, misalnya sampel dari mobil tipe city car Hyundai mungkin ini lebih mahal. Kemudian yang ini yang agak sedang Honda, yang murah Suzuki contohnya. Tapi standar deviasi sama, kelihatan dari kurva. Bentuk kurva itu sama ya. Kurvanya sama nih. Jadi kita bisa bilang standar deviasinya sama. Oke. Selanjutnya yang untuk distribusi kurva normal dengan rata-rata hitung dan standar deviasi berbeda. Rata-rata hitung kelihatan tempatnya juga hitungnya berbeda. Kurvanya berbeda, ya bentuknya ada yang lebih lebar, ada yang lebih condong puncaknya di tengah. Berarti ini data standar deviasinya lebih kecil karena data lebih fokus ke nilai tengah. Bisa kayaknya harga saham ya. Selanjutnya distribusi probabilitas normal baku ya. Jadi dari jenis-jenis tadi sebelumnya ada kurva normal. Setiap kurva mempunyai nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda. Nah, nanti nilai X itu kita melihat gimana jarak antara variabel acak dengan rata-rata hitung dibagi standar deviasi ya. Nah,
X-nya tadi menempati sepanjang interval nilai ya. Maka untuk menyediakan probabilitas secara lengkap ya, kita dapat selesaikan dengan distribusi normal baku. Jadi perlu di-standardize X-nya atau dikonversikan, ditransformasikan X ke Z. Karena Z adalah mempresentasikan nilai dalam standar normal distribusi normal baku ya. Sedangkan X ini adalah nilai mentah dan mempresentasikan nilai distribusi normal yang tidak standar. Sehingga nanti kita semuanya mentransformasi ke Z dengan rumus Z-score ini ya. Ini udah pernah sebelumnya kita lihat. Jadi di mana X adalah data pengamatan atau observasi, mu adalah rata-rata hitung dari distribusi populasi, sigma yang di bawah itu adalah standar deviasi suatu distribusi populasi. Jadi mentransformasikan ini perhitungannya ya. Jika contoh soal ada di harga saham BEJ, rata-rata hitungnya 90,7, standar deviasi 144,7. Untuk berapa nilai Z untuk harga sahamnya, berarti X-nya adalah 600. Kita bisa menyelesaikan dengan menandai mana yang diketahui terlebih dahulu, kemudian kamu bisa hitung berapa nilai Z-nya. Z-nya berapa ini? Z-nya dapat berapa? Hitung pakai manual. Berapa Z-nya? 0, berapa? Ada yang bisa menghitung? 0, berapa? Z-nya? Nggak pakai kalkulator ya kayaknya. Nah, nanti dapat Z-nya ya. Jadi kira-kira begini ilustrasi dari transformasi X ke Z ya, supaya baku. Nah, dari kita mengetahui Z-nya berapa, kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir ini. Ini juga bisa menyatakan peluang dari data, dari informasi yang diberikan ya. Oke, ini lihat contoh dulu. Kita menghitung distribusi normal ya. Sebanyak 20 perusahaan dalam harga saham pilihan LQ45. Kemudian saham tersebut berkisar 1.030 sampai 6.500 per lembar. Berapa probabilitas harga saham 3.314 sampai 5.005 per lembar? Jika diketahui mu-nya 3.314 sebagai rata-rata hitungnya dan standar deviasi 1.610. Oke, di sini perlu kita lihat. Ini kan ada range-nya ya. Jadi kita bisa jelaskan X1 3314, X2 5005.
Jadi dari data yang ada tadi, X1 itu 3315, X1 3314 ya. Sama dengan rata-rata hitungnya 3314. Nah, dicari dulu jet score dengan rumus X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nanti dapatnya 0 dibagi 160, jet 1 adalah 0. Jet 1 0 di titik sini. Di titik tengah. Selanjutnya X2-nya kan tadi 5005 ya, dikurang rata-rata hitung, kemudian dibagi standar deviasi. Jet 2-nya 1,05. Luas di bawah kurva normal itu adalah P dalam kurung jet 1 dikurang lebih kecil jet, lebih kecil jet 2. Sama dengan P, kita bisa nyatakan ya dengan ini. Kemudian jetnya dikonversikan, tadi kan udah dapat 0, lebih kecil jet, lebih kecil 1,5. Oke, selanjutnya untuk mencari luasan dari ini jet 1, ini jet 2. Kita mencari luas arsiran ini ya. Oke. Sekarang ada 3 cara bisa pakai table. Cuman table yang diberikan di buku ini dia memakai table yang setengah ya. Sehingga ini langsung dapat 0,3531. Jadi bukan dari kiri. Rata-rata kalau table jet itu kumulatif dari kiri ke kanan ya. Bisa dilihat Excel-nya. Tadi Z-nya, Z2 adalah 1,05 ya. Cara pertama, dilihat pakai table. 1,05. Ini 1 dan 1 desimal di belakang koma itu sebelah vertikal, kemudian 2 desimal di belakang itu dari horizontal. Itu 1,05. Seperti di sini ya. 0,831410. Karena yang Excel juga seperti ini ya. Yang Excel juga mencari jet 2-nya itu, dia akan menghitung area dari kiri awal sampai di mana jet-nya, jet score-nya itu berada. Dia akan menghitung luasannya seperti ini. Jika kita tadi mau menghitung luasannya dari jet 0 sampai 1,05, berarti ada triknya ya. Karena kita ketahui sebelumnya karakteristik kurva normal, luas di bawah kurva itu semuanya 1. Membagi 2 sama rata. Berarti yang kiri adalah 0,5, yang kanan 0,5. Nah, kalau kita sudah nanti tahu dapat kayak tadi dapat dari table 0,85314 ya. Jet 2-nya itu. Nah, kalau kita mau hitung cuman dari titik jet 0 ini, kita bisa kurangi 0,85314 dikurang 0,5. Atau sisi kirinya dibuang 4. Ya. Supaya luasan yang kita dapat nanti semacam seperti ini gambarnya. Nah, kalau pakai Excel, kamu bisa cari norm dengan rumus fungsi sama dengan norm distribution, kemudian masukkan jet score-nya 1,05, kemudian kumulatif, titik koma true ya. Nanti keluar dia 0,83. Nah, kalau sudah begitu, tinggal kamu membuangkan yang kiri, berarti ini
kurang 0,5. 3531. Oke, ini cara yang kedua pakai rumus. Cara yang ketiga pakai Z-score kalkulator net ini ya. Ada Z-score kalkulator. Kalau pakai row tadi yang contoh pertama bisa pakai yang data ini. Kalau diketahui Z-score-nya, ketika kamu isi di sini 1. Cuman karena ini bahasa Inggris, koma jadi titik ya, sehingga saya tulis 1.05. Ya, nanti calculate. Oke, nah ini kelihatan ya. Tinggal mana yang kamu butuhkan. Ini ada dikasih opsi. Kalau yang data X lebih kecil Z 0,8314 itu kumulatif dari kiri ya. Kalau ini Z lebih besar, dia menghitung luasan daerah yang sebaliknya. Nah, kalau 0 lebih kecil X lebih kecil Z, ini data yang kita pakai ya, 0,35314. Di mana Z-nya dimulai dari 0 sampai Z yang diberikan yaitu 1,05. Berarti luasnya 0,35314 ya. Oke, nah dari sini kita udah dapat nih luas kurva normal ya. Kalau table, kalau Excel pakai normal kumulatif dari kiri dia begitu. Nah, jadi probabilitas harga saham kisaran 3.314 sampai 5.500 yaitu 0,35314 atau dipresentasikan 35,31%. Oke, untuk soal yang untuk contoh menghitung distribusi normal ini, apa ada pertanyaan? Ada, saya lanjut ya. Nah, tadi udah bahas sebaran data dalam distribusi probabilitas dan kurva normal ya. Nah, kurva normal juga mengikuti hukum empiriknya, di mana data distribusi simetris ya, ini distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal, maka diperkirakan 68,26% data berada di dalam rata-rata hitung ditambah kurang 1 standar deviasi. Kalau dikonversikan ke X atau transformasi dari X ke Z, kita bisa menunjukkan rata-rata hitung itu atau X-nya mencapai titik puncak itu pada saat Z-score-nya adalah 0 ya. Sehingga 68,26% data itu berada di antara Z-nya -1 dan Z positif 1. Kalau data 95,44% itu data berada di antara rata-rata hitung tambah positif 2 dan kurang 2 standar deviasi. Kalau dikonversikan ke Z, berarti 95% data berada di antara -2Z dan positif 2Z, ya, Z-score. Kalau 99,74, kalau hampir seluruhnya data berada, kalau dikonversikan ke Z, berarti antara -3 Z-score sampai positif 3 Z-score. Selanjutnya, nah kalau tadi dari contoh yang ada 20 saham ya,
saham saham yang perusahaan yang di LQ45 kan dia memakai nilai tengah 3314 ya. Kemudian kalau standar deviasi 1610 kan. Nah, kalau rata-rata hitung dikurang 1 standar deviasi berarti dapat 2670 ya. Kemudian rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi berarti 4200 ya. Nah, kalau kita mau berapa nih probabilitasnya, berapa perusahaan atau berapa probabilitas saham di antara 2670 sampai 4200. Kan tadi peluangnya itu 68,26 ya. Nah, tapi karena saham itu dimulai dari Z sama dengan 0 ya, sehingga 68,26 ini kita bagi 2 dulu ya. Atau 0,6826 kita bagi 2 nanti dapat 0,34. Ini adalah probabilitas ya. Mau tahu berapa jumlah sahamnya tinggal dikali 20 perusahaan tersebut. Sekitar 6,8 atau 7 perusahaan. Berada di antara harga saham 2670 sampai 4200. Ada beda tipis dengan yang tadi ya. Nah, kalau berapa Z0 sampai 0,76, ini kita cari lagi di table, pakai Excel atau pakai kalkulator net Z-score ya. Dicari luasnya, kemudian nanti dapat berapa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terkait ini? Ada. Kalau enggak, kita lihat penerapan dari distribusi kurva normal ini ya. Ada banyak penyebutannya. Ini contoh-contohnya, ada 3 variasi ya. Di contoh yang pertama, kita menghitung luas sisi kiri, atau ini lebih kecil ya. PTGS mengklaim berat buah mangga itu B adalah 350 dengan standar deviasi 250. Ya. Standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram? Sehingga kalau kurang dari 250 akan diprotes oleh konsumen. Nah, dari data yang diberikan, rata-rata hitung 350, standar deviasinya 50 ya. Kalau kita kurangkan 350 dikurang 1 standar deviasi 300. Kalau dikurangkan lagi 300 rata-rata hitung dikurang 2 standar deviasi dapat 250 ya. Tadi ingat hukum empirisnya, kalau Z-score dikurang 2 standar deviasi itu Z-score-nya jadi -2. Tanpa kita hitung manual, kita bisa tahu dari hukum empiris ya. Sekarang berapa luasannya ini dengan Z-score lebih kecil dari -2. Akan dilihat. Probabilitasnya kita bisa
tuliskan dengan P dalam kurung X lebih kecil 250. Karena kita mau cari yang ujung kiri ini ya. Jadi lebih kecil ya. Bukan ke kanan. Kalau kanan itu lebih besar jadinya. Nah, kita selesaikan dulu dengan masukkan ke dalam persamaan peluang. Kemudian disamakan dulu ya, X sama dengan 250 untuk menghitung konversi ke Z. Tadi sebenarnya udah dapat ya, minus 2. Karena pas banget pakai hukum empiris, dia kurang 2 standar deviasi. Oke, dari sini kita bisa, kalau udah tahu Z-nya, kita bisa cari peluangnya dengan memakai tabel. Silakan bisa dilihat tabelnya. Sorry, ini waktu less than 1 minute ya. Jadi nanti terputus silakan nyambung lagi. Karena di table nggak ada minus ya. Jadi kita ambil yang positifnya aja.